Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, DMPM 2202060033. Di sini saya akan membuat video tentang pendekatan pelayanan kelompok yang diampu oleh Bapak Ricardo MPDKon. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, terima kasih sudah dapat hadir pada kesempatan hari ini. Apakah Ananda sudah tahu kenapa Ibu mengumpulkan Ananda saat ini? Belum. Baik. Di sini Ibu mengumpulkan Ananda tujuannya untuk kita kan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Baik, Ananda. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling di mana pada bimbingan ini tujuannya untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah Ananda sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Baik. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Maksudnya dalam bimbingan kelompok ini ketika Ananda menyampaikan permasalahan yang Ananda sampaikan, tidak ada unsur keterpaksaan. Baik itu Ananda yang menyampaikan masalah, baik dari Ibu yang akan menyampaikan solusinya. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini Ananda yang akan menyampaikan permasalahan Ananda, tidak ada yang Ananda tutup-tutupi dari permasalahan Ananda. Yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Di sini permasalahan yang Ananda sampaikan tidak akan disampaikan keluar tanpa sepengetahuan Ananda. Yang ketiga yaitu asas kenormatifan, yaitu yang bersangkutan atas norma-norma yang berlaku yang bersangkutan dengan agama kita masing-masing. Dan yang terakhir yaitu asas kekinian. Asas kekinian ini maksudnya itu permasalahan yang dibahas pada saat ini yang sangat marak-maraknya. Baik, Ananda, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Sebelum memulai ke langkah selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Baik, Ananda berdoa selesai. Baik, sebelum menuju langkah selanjutnya, apakah Ananda sudah saling kenal? Belum, Bu. Baik. Silahkan diperkenalkan dari Ananda terlebih dahulu. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Siska. Saya dari kelas 11 IPS 2, Bu. Saya Siti dari kelas Bahasa. Baiklah, nama saya Sisi, Bu, dari kelas IPA. Baik, kelas nama saya Kiki, Bu, dari PS2 OB, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ani dari IPA 5. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah memperkenalkan diri. Berikan aplaus terhadap kita semua. Baik, sebelumnya apakah Ananda sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Rosalinda. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Dalam kelompok ini Ibu sebagai PK yaitu pembimbing kelompok, dan Ananda sebagai AK yaitu anggota kelompok. Baik, Ananda, sepertinya Ananda sudah ngantuk ya pada saat ini. Iya, Bu. Baik, untuk membangun semangat Ananda, Ibu mempunyai sebuah game, yaitu gamenya apa ya? Yaitu gamenya apabila Ibu akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu nanti kepala, pundak, lutut kaki. Ketika Ibu mengatakan pegang kepala, pegang kepala. Tapi ketika Ibu bilang kaki, pegang kaki. Jadi untuk Ananda yang salah nanti sebaiknya kita kasih hukuman. Siapa yang setuju untuk diberikan hukuman? Setuju, Bu. Semuanya nyanyi, Bu. Oh, boleh Ananda. Baik, apakah Ananda sudah siap memulai game tersebut? Sudah, Bu. Tampaknya Ananda sangat terapresiasi dan sangat semangat ya. Iya, Bu. Baik, mari kita mulai. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, pegang hidung, pegang telinga, pegang mata,
Pegang hidung. Oke, Ananda salah. Kepada Ananda sesuai kesepakatan tadi, silakan bernyanyi. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Silakan Ananda. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Oke, baiklah Ananda. Apakah Ananda sudah bersemangat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Baik Ananda, karena Ananda sudah siap melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini Ibu mempunyai sebuah topik yang sangat menarik. Jadi topiknya itu adalah tawuran. Apakah Ananda setuju kita membahas tawuran? Setuju, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya apakah Ananda sudah pernah ikut tawuran? Belum, Bu. Tapi pernah melihat, tidak pernah, Bu, tapi tahu, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, baik Ananda. Baguslah Ananda tidak pernah ikut tawuran. Jadi di sini siapa yang tahu apa itu tawuran? Saya tahu. Oke, kepada Ananda dipersilahkan. Menurut saya tawuran tuh tidak baik karena situ ada menimbulkan korban, Bu. Oke, kita beri aplaus kepada Siti. Selanjutnya siapa? Saya, yang Bu. mau? Silakan kepada Ani. Baiklah, saya Ani. Jadi menurut saya tawuran itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari 2 atau sampai 4 atau 10 orang. Dan di dalam kelompok itu ada 2 kelompok yang saling mempunyai konflik dan membawa alat-alat senjata tajam yang akan melukai satu dengan yang lainnya. Baik, beri aplaus kepada Ani. Apakah masih ada yang ingin menyatakan pendapatnya? Tidak, Bu. Baik. Jadi, tawuran itu adalah sekelompok orang yang berkelahi dan akan menimbulkan seperti terluka, konflik yang tidak ada putus-putusnya. Itulah yang disebut dengan tawuran. Dan hal ini biasanya bisa faktor dari luar atau eksternal dan internal, baik dari keluarga, baik dari teman. Itulah tawurannya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Menurut Ananda, bagaimana cara kita menghadapi tawuran ini agar tidak terjadi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Dipersilakan kepada Siska. dipersilakan kepada Siska. Baiklah, Ya. menurut saya cara untuk menyikapi tidak terjadinya tawuran adalah mana cara menghadapi agar tidak terjadinya tawuran adalah yang pertama yaitu kita dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi itu dengan secara sebaik-baiknya agar tidak terjadinya tawuran gitu. Baik, berikan aplaus kepada Siska. Apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jadi cara kita menyikapi tawuran ini yaitu yang pertama itu menghindari pergaulan terhadap teman-teman yang bersikap negatif sehingga terjadi konflik dan itulah tawuran yang akan melukai diri kita, baik diri kita dan diri orang lain. Jadi siapa yang tahu apa solusinya untuk menghindari tawuran? Saya, Bu. Dipersilakan kepada Sisi. Baiklah, cara solusi untuk kita tidak tawuran itu, Bu, kita harus berteman dengan yang baik. Kalau ada masalah kita harus menyelesaikan dengan secara dingin dan tidak terlalu emosi dan membawa teman-teman untuk tawuran kepada teman yang bermasalah itu, Bu. Itulah pendapatan dari saya, Bu. Baik, kita berikan aplaus kepada Sisi. Baik, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak, Bu. Baik, baik. Jadi tawuran ini adalah disebabkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari 2 sampai 10 orang atau lebih yang menyebabkan terjadinya konflik dan menyebabkan ada yang terluka baik kita sendiri ataupun orang lain. Dan biasanya tawuran ini
faktornya ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Jadi ibu ingin bertanya kepada Ananda, setelah kita membahas tentang tawuran ini, apa pesan dan kesan yang Anda rasakan? Saya Bu. Kepada Kiki, persilakan. Baik Bu, kesan saya pada saat melakukan ini, saya jadi tahu tawuran itu tidak baik untuk dilakukan. Lebih baik kalau ada masalah itu diceritakan kepada teman yang baik atau menyelesaikan secara baik-baik Bu. Oke, sangat bagus Kiki. Berikan apa kepada Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak Bu. Selanjutnya silakan Ananda sampaikan pesan yang Ananda rasakan setelah kita membahas tentang tawuran. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Kepada Ani dipersilakan. Baiklah, saya Ani akan menyampaikan pesan, janganlah berbuat tawuran. Sedangkan tawuran itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain dan menyebabkan diri kita itu terluka. Sebaiknya kalau ada masalah itu dihadapi dengan secara baik-baik dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sekian Bu. Oke, sangat bagus Ani. Berikan aku. Di sini kita sudah menyampaikan bimbingan kelompok. Jadi kira-kira kapan kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi? Selasa besok Bu. Rabu Bu. Kamis lah Bu. Minggu depan aja Bu. Minggu depan aja Bu. Minggu depan ya Bu. Ya, minggu depan aja Minggu depan Bu. aja, Bu. Baik, kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi minggu depan. Apakah setuju? Setuju. Kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, kita akan menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. Gelang sepatu gelang, gelang si amat ramai, mari pun